Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat mengikuti pertanyaan week kepada seluruh ruas HKBP Bethesda, HKBP Betania, dan HKBP Joshua Seresot Medan Sunggal. Sebelum kita masuk ke dalam persekutuan kita dengan Tuhan Allah, melalui kebaktian week di rumah kita saat ini, kita saat teduh sejenak. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur, dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan epistel pertanyaan kita malam hari ini, yang diambil dari Matius 27 ayat 1 sampai ayat 10. Kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu urusanmu sendiri.
Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Kita sama-sama membacanya. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikianlah pembacaan epistel. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan di malam hari ini, yang selalu senantiasa melindungi kami dari segala mara bahaya, terlebih dari segala penyakit, terkhusus di penyakit virus corona yang saat ini yang mewabah di negara kami. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami selalu mengucap syukur kehadapan-Mu. Terkhusus di malam hari ini, kami mengucap syukur melalui nyanyian pujian kami yang kami sampaikan kehadapan-Mu sebelum kami beristirahat di tempat tidur kami untuk melanjutkan aktivitas kami di hari esok. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, di malam hari ini kami menyampaikan kehadapan-Mu Tuhan, negara kami ini yang saat ini masih mewabah penyakit virus corona yang tidak henti-hentinya Tuhan menelan korban di negara kami saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, itu semua ada kuasa dan kebahagiaan dan keindahan yang akan Engkau tunjukkan kepada seluruh umat-Mu yang percaya kepadamu, bahwa kami supaya selalu lebih dekat terhadap-Mu. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kepadamu kami sampaikan seluruh para ahli medis yang senantiasa menangani saudara kami pada saat ini yang mengalami penyakit virus corona, yang di rumah ataupun yang di rumah sakit diisolasi saat ini, yang tidak dapat berkumpul bersama keluarga mereka. Begitu juga Tuhan saudara-saudara kami yang telah berpulang ke hadapan-Mu karena penyakit virus corona
Kepadamu kami serahkan seluruh keluarga mereka, agar Engkau menopang, agar Engkau memberi penghiburan sukacita di balik duka yang telah mereka alami. Ya Tuhan Bapa kami, semua itu tidak dapat dilakukan para medis kami kalau tidak Engkau sertai seluruh pimpinan kami, pimpinan negara kami, untuk senantiasa memberi cucuran pikiran, cucuran dana Tuhan, untuk mencapai suatu kebahagiaan melalui obat-obat yang akan mereka perbuat untuk menyembuhkan segala penyakit di negara kami saat ini. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, di malam hari ini kami bawakan ke hadapan-Mu gereja kami pada saat ini, gereja PGI, terkhusus gereja HKBP pada malam hari ini. Kami sampaikan kepadamu ya Tuhan pimpinan gereja kami yang tertinggi, Opui Eporus, Pendeta Dr. Darwin Lumban Tubing yang memimpin gereja kami saat ini. Kami percaya Tuhan, cucuran tangan-Mu, berkat-Mu yang selalu senantiasa melindungi, merangkul pimpinan kami untuk memimpin gereja-gereja kami yang pada saat ini masih banyak Tuhan bergumul untuk melaksanakan ibadah seperti biasanya. Itu semua Tuhan, kuat kuasa Roh-Mu akan kami terima sukacita melalui berperginya penyakit virus corona dari tengah-tengah negara kami. Ya begitu juga Tuhan kami bawakan pimpinan distrik kami dan pimpinan resort kami saat ini yang telah Kau sampaikan suatu tugas untuk memimpin distrik dan resort kami saat ini. Kami percaya Tuhan, Kau senantiasa merangkul beliau untuk membimbing kami, untuk mengarahkan kami lebih dekat ke hadapan-Mu. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami membawakan ke hadapan-Mu seluruh jemaat-Mu HKBP Resort Medan Sunggal saat ini, HKBP Bethesda Tuhan, yang kami tahu Tuhan betapa banyak jemaat-Mu dalam saat ini mengalami penyakit Tuhan, mulai dari tingkat yang paling kecil sampai tingkat tertua saat ini Tuhan. Kami tidak tahu di mana mereka dirawat, di rumah ataupun di rumah sakit, yang tidak dapat kami sampaikan, kami doakan ke rumah mereka masing-masing. Tapi melalui doa kami saat ini, kami sampaikan permohonan kami ke hadapan-Mu agar Engkau senantiasa menyertai seluruh jemaat-Mu HKBP Bethesda melalui obat yang mereka makan dan melalui medis yang selalu menangani mereka satu persatu. Begitu juga Tuhan jemaat Joshua, jemaat Betania, yaitu anak jemaat-Mu Jordan saat ini, yang selalu senantiasa kami bawakan setiap dalam doa kami agar cucuran kuat kuasa Roh-Mu senantiasa menyertai anak jemaat-Mu. Begitu juga Tuhan adik hamba-Mu Pendeta Lubis yang telah berpulang yang di hari yang lalu Tuhan bersama Engkau. Kami percaya Tuhan, seorang orang yang percaya kami akan berpulang ke hadapan-Mu kalau benar-benar kami mempercayai Engkau di kehidupan kami. Hanya melalui kematian dapat orang percaya berjumpa dengan Engkau. Adik hamba-Mu Pendeta Lubis telah berpulang Tuhan, terimalah di sisi-Mu, di sebelah kanan-Mu, tempat yang paling indah. Begitu juga Tuhan kami bawakan keluarga Pendeta Lubis agar Engkau senantiasa memberi kuat kuasa Roh-Mu, terlebih penghiburan, agar Engkau menjauhkan dari segala godaan iblis yang pada saat ini yang menghantui mereka karena dalam duka cita saat ini.
Tapi kami percaya Tuhan, melalui berkat karunia yang Engkau berikan, mereka dapat terhibur, mereka dapat senantiasa mengucap syukur akan berkat yang mereka terima daripadamu. Begitu juga Tuhan, kapanpun pendeta Lubis yang akan berangkat dari Jakarta menuju tempat kami ini untuk berkumpul bersama kami untuk melayani di tengah-tengah gerejamu Seresot Medan Sunggal saat ini. Hanya ke tangan-Mu kami sampaikan tubuh, jiwa, raga mereka. Begitu juga Tuhan, keluarga hamba-Mu, yaitu abang hamba-Mu Tuhan, yang di hari yang lalu mengalami operasi. Saat ini beliau sudah pulang dari rumah sakit Tuhan. Kami percaya itu semua dapat dia lalui Tuhan, melalui berkat yang telah Engkau berikan kepada medis, dapat dia lalui penyakit yang dia derita saat ini. Kepadamu kami serahkan Tuhan tubuh jiwa abang hamba-Mu saat ini yang masih dalam pemulihan di rumah mereka. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami membawakan ke hadapan-Mu, yaitu seluruh tim multimedia yang senantiasa ikut pelayanan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui live streaming kami saat ini. Hanya kepadamu kami serahkan Tuhan seluruh aktivitas mereka, kehidupan mereka, tubuh jiwa mereka Tuhan. Apapun yang telah Engkau sampaikan melalui pekerjaan mereka, kami percaya melalui itu Engkau berikan berkat karunia kepada mereka satu persatu. Begitu juga Tuhan, kami tidak lupa mendoakan, yaitu para agenda kami yang memimpin ibadah kami malam hari ini. Kepadamu kami serahkan tubuh, jiwa, raga, dan keluarga hamba-Mu itu Tuhan, agar Engkau memberkati seluruh keluarga anak yang telah Engkau berikan di tengah-tengah hamba-Mu. Begitu juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu di malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami ingin Tuhan curahan melalui Roh Kudus firman-Mu yang akan kami dengar di malam hari ini, agar kami dapat melewati malam yang gelap, mendapatkan hari yang indah di hari esok. Kepadamu kami serahkan hamba-Mu Inang Bibel Buru Hasugian yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati, kuatkan, beri kepintaran, beri rahmat-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah ibadah pertanyaan live streaming kami di malam hari ini. Semua permohonan kami Tuhan yang telah kami sampaikan di pada hari ini, terkhusus Tuhan program gereja-Mu yang akan dilaksanakan di hari Minggu, yaitu memberangkatkan adik-adik kami Tuhan untuk menempuh hidup yang baru, yaitu menunjukkan maka tidakon hapor siaum di hari Minggu. Kami percaya Tuhan, acara demi acara Engkau senantiasa bersama kami untuk melaksanakan kegiatan itu dari awal hingga akhirnya, agar mendapat sukacita ibadah Minggu pemberangkatan Sidi di hari Minggu. Tuhan Bapa kami yang di surga, permohonan yang telah kami sampaikan di malam hari ini, kami tidak layak untuk menerima berkat yang akan Engkau berikan kepada kami satu persatu sebelum Engkau menghapuskan segala dosa pelanggaran yang telah kami perbuat di kehidupan kami satu persatu. Terimalah Tuhan doa kami
hapuskan segala dosa kami. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Saat ini kami kembali disapa lewat kebenaran-Mu, ya Bapa di dalam sorga. Berkati kami semuanya dan berkati para jemaat Tuhan yang boleh memberikan waktu dan kehidupan mereka juga bersekutu di hadapan Tuhan lewat ibadah partangyangan wek kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Buat para jemaat Tuhan yang ada di gereja HKBP Bethesda, HKBP Joshua, HKBP Betania, marilah kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 mulai dari ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-30. Saya bacakan dari sini, beginilah firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Kecemburuan atau iri hati ini adalah sifat atau karakter yang berlawanan dengan ajaran firman Tuhan. Suatu sifat yang tidak boleh kita pelihara sebagai orang Kristen. Karena cemburu atau iri hati dapat menjatuhkan reputasi kita, dapat menjatuhkan nama baik kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Bahkan dapat menghancurkan diri sendiri, juga orang lain, dan juga merusak persekutuan, merusak persahabatan, bahkan merusak kekeluargaan sampai kepada pembunuhan. Inilah yang terjadi di tengah-tengah keluarga daripada Yakub pada saat itu. Yakub mempunyai 12 anak bersaudara. Yusuf anak yang ke-11. Yusuf ini adalah anak yang selalu dicemburui oleh saudara-saudaranya karena mereka melihat Yakub sang ayah sangat mengasihi anaknya Yusuf. Karena Yusuf ini anak yang penurut, Yusuf anak yang cerdas, Yusuf termasuk anak yang beriman kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudaranya sangat membenci dia. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, sehingga puncak dari kebencian mereka sampai merencanakan pembunuhan. Itulah persekongkolan pertama. Dan akhirnya bernama Yehuda, salah satu saudara Yusuf, mengusulkan serta berkata kepada mereka, "Untuk apa kita bunuh dia? Toh enggak ada untungnya sama kita." Lalu Yusuf tidak jadi dibunuh dan dibuang ke sebuah sumur. Setelah itu diangkat lagi, lalu dijual kepada orang Ismail. Dibawalah ke tanah Mesir. Yusuf dijadikan menjadi seorang budak, atau dikatakan menjadi seorang pembantu di depan Potifar. Potifar ini adalah bendahara daripada Raja Firaun pada saat itu. Ternyata saudara Yusuf yang bernama Ruben tidak ikut dalam perencanaan bahwa Yusuf dijual. Ia tahu bahwa Yusuf hanya dibuang ke dalam sumur. Itulah sebabnya ayat 29 nats kita pada saat ini dikatakan, ketika Ruben sebagai anak yang tertua kembali melihat adiknya Yusuf di sumur, tidak ada lagi di situ. Tapi pada akhirnya juga sebagai anak yang paling tua Ruben, dia juga ikut dalam persekongkolan mereka semua untuk menipu sang ayahnya Yakub. Mereka sekongkol berkata kepada ayahnya bahwa adik mereka yang bernama Yusuf telah meninggal dimakan oleh binatang buas. Sangat tragis, sangat kejam perencanaan perbuatan mereka terhadap Yusuf, saudara kandungnya sendiri. Hanya karena tidak mampu menerima kelebihan sang adik di tengah-tengah keluarga mereka. Dan sekalipun Yusuf diperlakukan sangat kejam pada saat itu, peristiwa penderitaan demi penderitaan Yusuf hadapi hingga di tengah-tengah keluarga Potifar, ia juga mendapatkan sebuah fitnahan.
lalu ia dipenjarakan. Padahal Yusuf tidak bersalah di hadapan mereka. Namun di balik itu semuanya, Allah selalu menjaga, Allah selalu melindungi, Allah selalu memelihara hidup Yusuf. Karena Yusuf juga adalah orang yang setia kepada Tuhan. Ia yakin dan percaya hidupnya berada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Dan pada akhirnya kisah hidup Yusuf yang sangat dramatis, endingnya akhirnya kepada kebahagiaan. Dialah membawa keselamatan bagi saudaranya atau keluarganya yang telah melukai hati dan hidupnya. Rencana saudaranya untuk memisahkan selamanya dengan sang adik Yusuf ternyata justru lewat penderitaan demi penderitaan yang dialami itu mempertemukan kembali kepada keluarga, kepada saudaranya, juga sang ayahnya yang bernama Yakub, di mana ayahnya Yakub yang mengetahui bahwa anaknya selama ini sudah lama meninggal dan tidak ada lagi, ternyata masih hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran yang sangat berharga bagi kita melalui nats firman Tuhan yang menyapa iman percaya kita pada malam hari ini lewat ibadah pertangyangan kita. Pertama, kita diingatkan sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua jangan pernah tanamkan pilih kasih terhadap anak-anak atau keluarga. Walaupun ada yang lebih, ada yang kurang dari anak-anak atau keluarga, jangan pernah kita tunjukkan pada hidup mereka hal dalam perbedaan kasih. Cukup dalam hati kita. Mulu bahasa Batak didok, di bagasarohat tama tapa husor-husor. Dan agar kita sebagai orang tua mampu untuk melakukan itu semuanya, mari kita selalu mohon petunjuk, mohon hikmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang kedua, jangan berlarut-larut menyimpan rasa kebencian, manang sogoni roha, apalagi sifat kecemburuan atau iri hati. Di mana sifat cemburu atau iri hati ini adalah sikap yang tidak mau menerima kelebihan daripada orang lain. Untuk itu firman ini mengajak kita semua, mari kita sama-sama berjuang menghilangkan rasa dendam, rasa cemburu, kedengkian, rasa kebencian yang masih menguasai hati dan pikiran kita. Jangan kita biarkan berlarut-larut sampai merencanakan yang tidak baik. Amin. Lalu yang ketiga, kita telah membaca nats epistel kita pada malam ini. Itulah yang menjadi nas firman Tuhan untuk menyapa iman kita pada hari Minggu. Bagaimana ending kehidupan salah seorang dari murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas. Ketika dia melakukan pengkhianatan terhadap Yesus, apa yang terjadi dalam hidupnya? Penyesalan. Lalu dia bunuh diri. Dan itu jugalah yang menjadi topik minggu pada hari Minggu kita, yang mengatakan dang jadi majehehon dengan jolma. Manusia tidak untuk diperjualbelikan dengan cara apapun itu. Tapi kita sebagai umat Tuhan, mari memperlakukan manusia sama seperti diri kita sendiri. Lalu yang terakhir mau firman Tuhan ingatkan kepada kita sebagai orang percaya, sekalipun penderitaan,
kadang silih berganti kita hadapi dalam kehidupan kita, mari belajar dari perjalanan kehidupan Yusuf. Yakin dan percaya Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan akan selalu memelihara kita, dan Tuhan menjadi penyelamat bagi kita. Apalagi zaman kita sekarang, saat kondisi keadaan kita saat ini, di mana-mana kita terancam akibat virus COVID-19. Namun sebagai orang Kristen, percayalah, rancangan Tuhan jauh lebih indah dari dunia. Walaupun itu tidak mudah kita pahami, walaupun itu tidak mudah untuk kita mengerti, yang pasti waktu, jalan, dan rencana dari Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Persoalan kehidupan, segala pergumulan kita, sakit hati kita, penyakit yang kita alami, yang selalu membuat kita menderita, mari kita serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tetaplah kita setia mengikut Kristus. Karena kadang lewat penderitaan, lewat cobaan, di situ kita semakin merasakan betapa besar kuasa, betapa besar pertolongan dari Tuhan. Percayalah, hidup tak selamanya mulus seperti yang kita bayangkan. Selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini. Tetapi Tuhan sebagai penyelamat kita, Tuhan sebagai juru selamat kita yang hidup, lewat cobaan kita tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami sampaikan di hadapan-Mu Tuhan, atas firman-Mu yang telah mengingatkan, menyapa kami, menyapa iman percaya kami kepada Tuhan. Biarlah itu Tuhan selalu kami jadikan sebagai pedoman, penuntun di setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Bapa, saat ini juga kami berdoa menyerahkan seluruh para jemaat Tuhan yang ada di HKBP Bethesda ini, HKBP Joshua, HKBP Betania, mulai dari anak yang kecil hingga kepada orang tua kami yang sudah lansia. Tuhan, pelihara kami selalu, sebagaimana Tuhan telah memelihara perjalanan kehidupan hamba-Mu Yusuf. Sekalipun penderitaan, demi penderitaan yang silih berganti ia alami, namun tangan Tuhan selalu melindungi, bahkan menyelamatkan kehidupannya. Itu keyakinan kami Tuhan, pada saat situasi, kondisi, keadaan kami sekarang. Bapa, kami juga berdoa kepada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, mereka berbaring di rumah mereka masing-masing ataupun di rumah sakit. Begitu juga para jemaat-Mu yang terkena virus COVID-19 pada saat ini. Bahkan saudara-saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan Maha Tahu. Mari Tuhan jamah, mari Tuhan memulihkan mereka, bahkan menguatkan mereka, agar mereka selalu menjadi umat-Mu yang penuh berpengharapan kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan, semua tim para medis, kami juga menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami tahu Tuhan, merekalah sebagai garda terdepan untuk menyelamatkan para umat-Mu. Dan biarlah Tuhan melalui hidup mereka, Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka, yaitu para jemaat-Mu yang sedang sakit, dan begitu juga menyelamatkan para kehidupan para medis pada saat ini. Bapa, saat ini juga kami berdoa
buat para jemaat-Mu yang ada di gereja-Mu ini, yang selalu setia memberikan waktu bahkan kehidupan mereka, pikiran mereka Tuhan, memakai alat-alat di gereja-Mu ini, demi kelancaran kelangsungan ibadah kami di gereja-Mu ini, walaupun itu Tuhan melalui live streaming. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan selalu memberkati para jemaat-Mu ini, melindungi mereka pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Dan malam ini juga Tuhan, kami tidak akan lupa menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan untuk selama-lamanya. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua, malam baik. Terima kasih.